Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Hapsari Ningtyas dengan NIM H5401221024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan mata kuliah ekonometrika lanjutan, yaitu terkait dengan AR, MA, ARMA, dan juga ARIMA. Baik, langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Dimulai dengan pertanyaan apa? Jadi, apa sebenarnya yang disebut dengan ARMA, AR, MA, ARMA, dan juga ARIMA. Jadi AR atau autoregressive itu adalah suatu model statistik yang memprediksi nilai saat ini berdasarkan hubungan linear dengan nilai-nilai sebelumnya dalam deret waktu. Kemudian MA atau moving average itu adalah model yang memperhitungkan kesalahan dari periode sebelumnya untuk membuat suatu prediksi di masa depan. Kemudian ARMA atau Auto Regressive Moving Average itu adalah kombinasi antara AR dan juga MA. Jadi kombinasi antara kedua AR dan juga MA gitu. Digunakan untuk menangani data deret waktu yang stasioner. Kemudian yang terakhir ada ARIMA atau Auto Regressive Integrate Moving Average. Ini adalah pengembangan dari ARMA dengan adanya komponen integrate yang dapat menangani data non-stasioner dengan proses differencing. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Jadi, siapa yang bisa menggunakan model ini? Jadi, ada empat yang bisa menggunakan model ini, AR, MA, ARMA, dan juga ARIMA. Yang pertama yaitu ekonom dan analis keuangan untuk bisa meramalkan harga saham, inflasi, dan indikator ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu data scientist dan juga machine learning engineer dalam analisis data time series. Kemudian yang ketiga perusahaan manufaktur dan supply chain untuk memprediksi permintaan dan stok barang di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu klimatolog dan ilmuwan cuaca untuk dapat memprediksi suhu, curah hujan, atau pola cuaca. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kapan, when, kapan model ini bisa digunakan. Jadi kalau untuk AR sendiri, itu digunakan ketika ada korelasi kuat antara nilai saat ini dan juga nilai sebelumnya dalam data stasioner. Kemudian kalau MA itu digunakan ketika ada pola dalam kesalahan prediksi atau residual, kemudian ada ARMA. Jadi ARMA itu digunakan saat data stasioner itu memiliki karakteristik AR dan juga MA. Kemudian kalau ARIMA itu digunakannya saat data tidak stasioner atau eh, data itu perlu transformasi atau yang dinamakan dengan differencing teman-teman seperti itu. Kemudian where. Jadi di mana sih sebenarnya eh, metode ini apa bisa digunakan dari AR, MA, ARMA dan juga ARIMA tuh di mana bisa digunain? Jadi yang pertama itu bisa digunain di pasar keuangan untuk analisis harga saham dan nilai tukar mata uang. Kemudian yang kedua itu dalam ekonomi makro. Untuk apa? Untuk memperkirakan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi di masa yang akan mendatang. Kemudian yang ketiga yaitu dari sektor kesehatan. Jadi digunakan pada saat untuk memprediksi jumlah pasien atau penyebaran penyakit yang terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk dari sektor industri energi itu untuk estimasi konsumsi listrik dan juga produksi minyak seperti itu. Kemudian why? Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa? Why? Kenapa model ini bisa digunakan? Kenapa model ini harus digunakan gitu ya? Karena yang pertama, untuk dapat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data dengan memberikan prediksi yang lebih akurat. Yang kedua, itu dapat mengidentifikasi pola dalam data yang tidak mudah terlihat secara langsung. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir itu digunakan dalam forecasting atau peramalan untuk membantu bisnis dan pemerintah dalam merencanakan strategi di masa depan seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu how, bagaimana bisa menggunakan metode ini gitu, bagaimana bisa menggunakan AR, MA, ARMA dan juga ARIMA. Kalau untuk AR sendiri itu eh, dengan meregresikan nilai saat ini terhadap nilai sebelumnya dengan parameter lag.
dengan parameter p-lag. Kemudian kalau MA itu dengan memodelkan kesalahan saat ini berdasarkan kesalahan sebelumnya dengan parameter key-lag. Kemudian kalau ARMA atau PQ di sini ya, kalau tadi kan AR tuh P, MA tuh Q, sedangkan ARMA itu PQ. Nah, apa itu ARMA? Digunakan pada saat apa? Jadi, digunakannya pada saat kombinasi antara AR dan MA, di mana P adalah lag autoregressive dan Q adalah lag moving average. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ARIMA atau PDQ. Nah, ini menambahkan diferensi untuk mengubah data non-stasioner menjadi suatu data yang stasioner sebelum diterapkan ARIMA. Seperti itu. Baik, eh, saat ini saya akan melanjutkan untuk uji ARIMA menggunakan aplikasi Stata. Jadi di sini aplikasinya yang saya gunakan adalah aplikasi Stata ya teman-teman. Nah, untuk datanya sendiri saya menggunakan data BI rate yang ini datanya. Nah, ini dia. Saya menggunakan data BI rate tahun 2010 sampai tahun 2024 dengan datanya adalah data per bulan. Jadi di sini saya akan copy datanya di sini ya teman-teman. Nah, kenapa yang saya copy cuman bagian angkanya aja, maksudnya BI rate-nya aja, karena nanti Stata itu nggak bisa bacain teman-teman untuk apa namanya bulannya. Jadi di sini aku copy ini dulu, nanti dikasih keterangan bulannya langsung di aplikasi Statanya aja. Oke, ini langsung CTRL-C aja. Kalau udah, terus eh, masuk lagi ke aplikasi Statanya, teman-teman. Nah, di sini langsung masuk ke data editor seperti biasa. Di sini langsung CTRL V. Nah, di sini pilih yang variable name. Nah, ini udah ada ya, teman-teman. Oke. Karena udah ada, kita langsung ketik di komen, yaitu gen spasi T spasi sama dengan underscore N. Kalau udah gini, langsung di enter. Nah, setelah itu, ketik lagi teman-teman, gen new T sama dengan TM buka kurung. Nah, karena data yang tadi aku pakai adalah data tahun 2010, makanya di sini aku masukin 2010 M1 tutup kurung spasi plus spasi T spasi min 1. Kalau udah enter. Nah, di sini kita lihat di data editor. Nah, di sini udah ada eh, new T, T dan juga new T-nya teman-teman tadi ya. Udah kita masukin. Oke, lanjut lagi. Di sini, jadi di sini kita pilih yang ini teman-teman. Yang data editor. Kemudian kita pilih yang eh, klik yang 600 ini. Terus kita ubah teman-teman formatnya dengan klik bagian format di titik 3. Nah, di sini kita pilih yang karena tadi datanya adalah data bulanan, jadi kita di sini type of datanya pilih yang monthly. Setelah itu oke. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman 2010 M1 sampai ke di bawahnya ini ada 2024 M12. Oke, aman. Selanjutnya adalah eh kita selanjutnya yaitu dengan kita mengetik ini teman-teman di bagian komen. Format, sorry, T-set, T-set, spasi, new T. Oke, kalau udah di enter. Nah, ini ya teman-teman, time variable-nya adalah 2010 M1 sampai dengan 2024 M12 dengan deltanya adalah 1 bulan. Kemudian, jika udah, maka eh kita akan melihat apa ya? Line plots dari data kita, yaitu dengan kita ngetik di sini, kita pilih yang statistik, kemudian time series di sini teman-teman, kemudian pilih yang graphs. Nah, habis graphs kita pilih yang line plot. Terus, dah.
Tunggu sebentar, terus kita pilih yang create. Setelah itu kita pilih yang y variabelnya yaitu BI rate karena kita yang akan kita lihat adalah BI rate-nya. Kemudian accept, terus ini kita oke aja. Tunggu sebentar sampai gambarnya muncul. Oke, kita tunggu sampai gambarnya muncul, loading dulu. Ah, ini dia. Jika kita lihat dari gambar ini gitu ya, dari grafik ini menunjukkan bahwa data yang kita miliki itu adalah tidak stasioner. Ya, jadi kita akan lanjutkan ke uji stasionaritasnya, yaitu dengan pilih di sini statistik, kemudian time series, kemudian eh, tes, kita pilih yang tes, kemudian pilih yang augmented Dickey Fuller Road Test. Nah, untuk variabelnya kita tetap pilih yang BI rate karena yang akan dicek adalah BI rate-nya, teman-teman. Kemudian oke. Nah, jika dilihat di sini dari hasil Dickey Fuller Test for unit root, tes statistiknya ini masih lebih besar dibandingkan dengan apa critical value dan juga kalau dilihat p-value-nya juga dia masih lebih besar daripada 0,05 sehingga ini belum stasioner, teman-teman. Jadi di sini kita ketik lagi di komen ya teman-teman, di Fuller spasi d.brate, koma, spasi lex, buka kurung, 0, tutup kurung. Nah, setelah itu kita enter. Nah, jika dilihat di sini teman-teman, ini tes statistiknya sudah lebih kecil dibandingkan dengan critical value-nya. Dan juga p-value-nya pun sudah lebih kecil dari 0,05. Dan ini menunjukkan bahwa datanya sudah stasioner. Seperti itu. Kemudian di sini kita tambah lagi komen AC spasi d.brate ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, jika dilihat dari grafik ini menunjukkan bahwa untuk menentukan MA dari autocorrelation yaitu dengan menentukan mana sih sebenarnya bagian yang eh, apa ya ada di luar dan juga bagian yang ada di dalam gitu ya teman-teman. Jadi misalkan lihat nih dari sini. Ini tuh ada bagian yang tiba-tiba dari yang luar luar terus ke dalam. Jadi mana yang di luar, mana yang di dalam gitu teman-teman. Jika kita lihat di sini ini ada di leg 1, 2, 3. Jadi apa namanya dari gambar ini bisa disimpulkan bahwa MA-nya itu ada di leg ketiga karena setelah ketiga ini dia akan masuk ke dalam kan teman-teman. Jadi di sini di leg ketiga itu eh, adalah bagian dari MA-nya gitu. Kemudian sekarang kita akan ngecek partial autocorrelation-nya dengan ketik di komen yaitu PAC spasi D dot birit. Oke. Terus kita enter. Nah, nah ini. Kalau tadi kan MA-nya ada di leg 3 ya, teman-teman. Nah, kalau lihat di sini hampir sama dengan gambarnya sebelumnya. Jadi ini ada bagian yang di luar dan juga ada bagian yang di dalam. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada 1, 2. Nah, ini tuh leg-nya ada di 2, teman-teman. Sebelum dia gambar titiknya ini masuk ya, masuk ke dalam gitu. Nah, ini berarti bahwa AR-nya itu ada di leg kedua, teman-teman. Oke. Selanjutnya, karena Stata ini kan tidak bisa menentukan mana model terbaik, jadi harus kita coba teman-teman satu-satu mana model yang terbaik untuk data kita gitu ya. Nah, sini kita ketik dulu di komen Arima spasi birit, koma, Arima. Nah, di sini kita tadi kan karena apa namanya kita dapat bahwa si AR-nya ini atau PAC-nya ini ada di leg 2, jadi kita masukin di sini 2.
koma satu. Kenapa satu? Karena kita tadi pakai ini ya differencing teman-teman, first differencing. Jadi pakainya adalah satu. Kemudian tiga, tiga itu didapatkan dari mana? Dari leg MA-nya teman-teman. Tadi kan kita udah cek ya, MA-nya itu ada di leg ketiga. Jadi kita masukin di sini tiga. Oke, kita tutup kurung. Setelah itu, setelah itu kita enter teman-teman. Nah, sebelum enter kita eh masukin dulu di sini nolok. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu tahu bagaimana prosesnya. Jadi langsung masukin aja nolok, enter. Nah, ini teman-teman. Nah, jika dilihat di sini, p-value-nya itu masih lebih besar dari 0,05 sehingga belum stasioner. Untuk lebih memastikan lagi, kita ketik lagi di komen stat IC. Oke. Nah, ini juga AIC-nya itu masih minus 140. Jadi ini belum apa ya menentukan bahwa ini apa model terbaiknya gitu. Jadi model terbaik ya teman-teman. Jadi harus dicoba lagi. Tadi kan kita pakai yang 2,1,3 ya. Jadi sekarang kita coba ke yang lainnya gitu teman-teman. Kita ketik lagi di komen Arima, Arima Birit, Arima Birit, koma Arima. Nah, tadi kan 2,1,3. Sekarang kita coba 2,1,2. Nah, terus kita nolok. Ini ya, teman-teman. Terus kita enter. Nah, di sini P value-nya itu dia masih besar, teman-teman. Masih 0, dia lebih dari 0,05. Sehingga belum stasioner. Dan kita pastiin lagi melalui stat IC. Oke. Nah, di sini AIC-nya dia lebih kecil ya. Kalau di sini kan, nah ini dia IC-nya lebih baik dibandingkan dengan yang 2,1,3 tadi ya teman-teman. Di 2,1,2 ini dia lebih baik untuk AIC-nya, namun p-value-nya masih lebih dari 0,05. Sehingga kita harus coba lagi ke format yang lainnya, yaitu Arima, Birit, A5 Birit, Arima. Kita coba yang 1,1,1 teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih yang nolok. Oke, kita coba. Nah, jika dilihat di sini untuk 1,1,1 itu dia p-value-nya sudah bagus teman-teman. Sudah kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa datanya ini sudah stasioner. Oke, untuk memastikannya lagi, kita ketik lagi stat IC. Nah, di sini juga dia AIC-nya sudah minus sat- 145 yang menunjukkan bahwa ini lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya kan minus 141 dan juga minus eh 140. Jadi ini lebih baik ya teman-teman untuk yang 1,1,1. Selanjutnya kita akan melakukan peramalan teman-teman, yaitu dengan pilih di sini yang statistik, kemudian time series, kemudian pilih yang setup and utilities, kemudian pilih yang add observation to time series dataset. Kemudian eh di sini karena kita akan meramal selama lima, 5 bulan ke depan gitu ya. Jadi di sini kita pilih 5 teman-teman. Masukin angka 5, kemudian oke. Nah, di sini eh kita lihat di data ininya ya teman-teman. Nah, di sini udah ada tahun 2025 sampai 2025 bulan pertama sampai bulan ke-5. Kemudian karena kita pakai mode yang terbaik itu adalah yang 1,1,1, maka apa namanya kita akan melakukan
peramalan kembali teman-teman, yaitu dengan ketik di sini. Kita ketik di sini teman-teman. Predik. Lupa lagi bentar. Di sini tuh apa ya? Terus datanya keluar. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa di sini model terbaiknya adalah yang 1,1,1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan peramalan kembali yaitu dengan eh, ketik di sini teman-teman. Predik, sorry. Predik. Nah, predik FC birit, koma Y dinamik, dinamik dalam buka kurung TM, buka kurung lagi. Karena tadi data yang mau kita lihat itu 2025, jadi di sini dimasukinya 2025. Kemudian M1 tutup kurung 2 kali gitu. Terus kita enter. Nah, di sini terlihat ya ada one missing value generate. Nah, kita lihat di data editor. Nah, di sini udah muncul data yang 2025 eh, bulan pertama sampai bulan kelima. Nah, di sini eh, udah kelihatan ya teman-teman di 2025 bulan 1 untuk ekstrapolasinya itu di sini 5,99, 2025 bulan kedua 5,99 sekian, terus 2025 M3 5, sekian sampai ke 2025 M5. Sehingga cukup sekian untuk demonstrasi uji ARIMA yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.